Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Istana Al-Quran Channel yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Kita masuk kepada kisah keempat, Nabi Soleh dan kaum Tsamud. Kaum Tsamud tinggal di sebuah lembah yang luas, Wadi Al-Qura namanya, di sebelah utara semenanjung Arab pada masa prasejarah. Mereka adalah salah satu di antara suku Arab yang terlupakan. Sejarah tidak menyebutkannya, namun Al-Quran menyebutkan kisah mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan mereka dalam hadis-hadis beliau. Kaum ini muncul setelah kaum Ad musnah di lembah Al-Ahqaf. Masyarakat Tsamud bekerja sebagai petani. Mereka menggali sumur-sumur dan membajak ladang-ladang mereka. Mereka membangun rumah-rumah mereka di gunung-gunung. Ternak mereka digembalakan dengan tenang di padang rumput. Kebun dan pertanian mereka berkembang dan dipenuhi buah-buahan. Itulah kehidupan yang dijalani oleh kaum Tsamud. Tetapi kaum tersebut tidak mengenal rasa syukur dan tidak mau menyembah Allah. Mereka justru menyembah berhala-berhala, sementara kaum kaya menjadi tiran. Nabi Soleh hidup pada masa itu. Beliau adalah seorang yang baik dan bijaksana. Masyarakat pun sangat mencintainya karena mereka tahu keutamaan beliau yang masyhur. Bahkan beberapa dari mereka berpikir bahwa Soleh akan memperoleh kedudukan penting nantinya dan akan menjadi pemimpin kaum Tsamud yang kuat. Soleh alaihissalam mengetahui bahwa penyembahan berhala telah berakar kuat dalam hati kaumnya itu, karena ayah dan kakek mereka adalah penyembah berhala. Beliau pun tahu bahwa para pemimpin kaum ini adalah orang-orang yang jahat. Mereka tidak menyukai kebaikan dan menghukum siapa saja yang menghalangi orang-orang dari menyembah berhala. Namun demikian, Soleh alaihissalam adalah Rasulullah. Beliau tidak takut pada apapun kecuali Allah yang Maha Besar, sehingga Soleh alaihissalam menyerukan risalahnya pada kaumnya. Dari sinilah pertarungan antara hak dan batil dimulai. Para pengikut Soleh memulai perjuangan mereka melawan kaum kafir Tsamud yang memiliki 9 orang yang berkuasa. Suatu hari, para penduduk pergi ke sebuah batu besar di gunung. Mereka begitu lama menyembah batu ini. Anak-anak melihat ayah mereka menyembah batu tersebut, sehingga mereka pun melakukan hal yang sama. Ketika mereka tumbuh dewasa, mereka pun meneruskan tradisi menyembah batu itu. Mereka mengelilingi batu itu, lalu mereka menyembelih domba untuknya dan memohon rahmat darinya. Nabi Soleh alaihissalam melihat apa yang dilakukan kaumnya. Beliau pun menjadi sedih atas hal itu, sehingga beliau pergi ke batu yang disucikan itu, dan beliau melihat betapa kaumnya sedang menyembahnya. Lalu Soleh alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tak ada Tuhan selain Dia." Salah seorang dari mereka berkata, "Mengapa engkau meminta kami untuk menyembah Allah?" Soleh alaihissalam menjawab, "Karena Dialah yang menciptakan kalian. Dia pula yang telah memberi kalian kehidupan." Mereka berkata lagi, "Allah sangat jauh dari kami. Kami tak dapat memohon kepadanya. Oleh karena itu, kami menyembah beberapa ciptaannya. Dia mempercayakan urusan kami pada mereka. Kami ingin Allah senang pada kami melalui penyembahan kami terhadap ciptaannya." Soleh alaihissalam berkata dengan sedih,
Wahai kaumku, Allah lah yang menciptakan kalian. Allah pula yang mengutus aku untuk kalian. Dia ingin kalian menghamba kepadanya dan tidak menyembah kepada selainnya. Bertobatlah kepadanya. Tuhanku adalah dekat. Dia akan menjawab permintaan kalian. Mereka berkata lagi, wahai Soleh, sebelum ini engkau adalah seorang di antara kami, di mana kami menaruh harapan besar kepadamu. Kami menganggap bahwa kami akan bisa memanfaatkan pemikiran dan kebijaksanaanmu. Namun sekarang engkau justru membawakan kepada kami sebuah risalah yang aneh. Mengapa engkau menyuruh kami untuk meninggalkan Tuhan-Tuhan kami? Mengapa engkau menyuruh kami untuk meninggalkan sesembahan ayah dan kakek kami? Kami meragukan keadaanmu, wahai Soleh. Kau telah menjadi gila. Nabi Soleh lalu berkata, Allah telah mengutus aku untuk kalian, maka mengabdilah kepadanya. Aku tidak akan meminta apapun dari kalian atas seruanku ini. Aku hanya mengabdi kepada Allah yang menciptakanku. Mereka pun berkata, jika engkau adalah Rasul Allah, dapatkah kau mengeluarkan seekor unta betina hamil dari batu ini? Soleh alaihissalam menjawab, Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan kita semua dari bumi ini. Mereka berkata, kami tidak akan mempercayai engkau sampai engkau keluarkan seekor unta betina dari batu tersebut. Salah seorang dari mereka menambahkan, ya, unta betina itu mesti dalam keadaan hamil. Soleh alaihissalam berkata, aku akan memohonkan kepada Allah. Jika dia mengabulkannya, maukah kalian percaya bahwa hanya ada satu Tuhan? Maukah kalian percaya bahwa aku adalah Rasul Allah yang diutus untuk kalian? Ya, jawab mereka. Kapan janji itu akan terpenuhi? Tanya mereka. Nabi Soleh alaihissalam menjawab, janji itu akan terpenuhi besok di sini. Ketika fajar menyingsing, Soleh alaihissalam pergi ke gunung tempat batu itu berada. Tugas yang dibebankan pada Soleh alaihissalam begitu sulit, bahkan tidak masuk akal, karena kaumnya meminta kepadanya untuk mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari batu tersebut. Kaum Samud berkumpul di sekitar batu itu. Beberapa dari mereka meragukan Nabi Soleh alaihissalam. Beberapa di antaranya memandang batu tersebut, dan yang lainnya lagi menatap Nabi Soleh alaihissalam. Mereka melihat Nabi Soleh alaihissalam menatap ke langit dengan rendah hati. Mereka mendengar beliau mengucapkan beberapa patah kata. Mereka melihat tangannya menunjuk ke arah batu itu, dan kaum Samud, mereka mengerti bahwa Nabi Soleh alaihissalam sedang berdoa kepada Tuhannya untuk mendukung ajarannya. Soleh alaihissalam memohon kepada Allah untuk sesuatu yang ajaib. Beliau memohon kepada Allah agar mengeluarkan seekor unta betina hamil dari batu tersebut. Semua orang memandang Soleh dan batu itu. Soleh alaihissalam pun duduk. Matanya dipenuhi dengan air mata. Beliau memohon kepada Allah untuk memberikan sebuah tanda untuk meyakinkan kaumnya, karena beliau ingin kaumnya kembali ke fitrah mereka dan hanya menyembah Allah. Tiba-tiba Nabi Soleh alaihissalam bangkit. Beliau menunjuk dengan jarinya ke arah batu itu. Semua penduduk Samud mendengar sebuah suara keras. Mereka melihat batu tersebut pecah. Lalu keluarlah seekor unta betina yang indah darinya, dan unta tersebut dalam keadaan hamil. Orang-orang sangat menyukainya.
karena unta itu jinak. Nabi Soleh alaihissalam pun bersujud kepada Allah. Beliau bersyukur dan memuliakannya. Allah telah mengeluarkan seekor unta betina hamil dengan kekuasaan absolutnya. Orang-orang Samud itu pun menundukkan kepalanya untuk memuliakan Allah. Beberapa di antaranya bersujud kepadanya. Mereka melihat keajaiban besar di depan mata mereka. Lalu mereka berkata, apa yang dikatakan Soleh adalah benar. Allah adalah satu-satunya Tuhan dan tak ada sekutu baginya. Meskipun mereka berjumlah sedikit, tetapi keyakinan mereka seteguh batu. Dari mana unta betina itu keluar? Seluruh penduduk Samud melihat mukjizat ini dengan takjub, sehingga unta betina ini menjadi simbol dari risalah Soleh alaihissalam dan simbol dari keesaan Allah. Setelah 3 hari, unta betina itu melahirkan seekor unta jantan yang cantik. Unta jantan muda selalu mengikuti dan berada di samping ibunya, dan ibunya pun merawatnya dengan penuh kasih sayang. Unta betina dan anaknya itu menjadi simbol kasih sayang. Kaum Samud mengatakan bahwa unta betina itu adalah unta betina Nabi Soleh alaihissalam. Namun Soleh alaihissalam selalu berkata, itu adalah unta betina Allah. Ini adalah sebuah tanda kekuasaan Allah. Maka berhati-hatilah kalian, jangan menyakitinya. Jika kalian melakukan, maka kutukan Allah akan menimpa kalian. Hari-hari berlalu. Unta betina ini tinggal di lembah yang sangat luas, makan dari tumbuh-tumbuhan yang ada di lembah tersebut, dan minum dari beberapa mata air di sana. Unta betina itu juga yang menghasilkan susu yang lezat untuk semua penduduk. Kaum Samud terbagi dalam 2 kelompok. Kelompok yang beriman dan kelompok kafir. Mereka yang kafir selalu menyakiti mereka yang beriman. Mereka mengejek keyakinan para pengikut Soleh tersebut. Mereka bertanya, kalian percaya bahwa Soleh adalah utusan Allah? Pengikut Soleh alaihissalam menjawab, ya, kami percaya bahwa Soleh adalah utusan Allah. Kami percaya pada apa yang dibawanya dari Allah dan kami tidak menyembah selain Allah. Mereka yang kafir secara terang-terangan mengingkari risalah Allah, dan mereka adalah orang-orang kaya. Kenikmatan justru membuat mereka enggan bersyukur. Mereka berpikir bahwa mereka sangat kuat. Terdapat 9 orang yang paling sombong di antara mereka. Hati mereka keras laksana batu, tak mengenal belas kasih pada sesama. Mereka hanya mementingkan keinginannya sendiri. Mereka tahu bahwa Soleh alaihissalam adalah seorang yang membahayakan keyakinan mereka, sehingga mereka menaruh dendam kepada beliau. Mereka pun menaruh dendam pada unta betina itu, karena dia menjadi tanda kebenaran dan kenabian dari risalah Saleh alaihissalam. Suatu malam setelah orang-orang pergi tidur, ke-9 orang tersebut mengadakan pertemuan. Mereka makan-makan hingga kenyang, juga minum anggur hingga mabuk. Mata mereka pun merah. Mereka berbicara tentang bahayanya posisi Soleh alaihissalam. Bagi mereka, mereka bertanya pada satu sama lain. Mereka berbicara tentang bahayanya posisi Soleh alaihissalam bagi mereka. Mereka bertanya pada satu sama lain, apa yang akan kita lakukan? Bagaimana cara kita melenyapkan Soleh? Lalu seorang dari mereka menyarankan, aku pikir lebih baik kita melenyapkan unta betinanya. Yang lain juga berkata, ya, kita lebih baik membunuhnya
karena itu adalah bukti kebenaran risalah soleh. Ketika kita membunuhnya, maka ia akan menjadi lemah di hadapan kita. Orang ketiga menambahkan, kita bunuh saja soleh. Orang keempat bertanya, siapa yang akan membunuh untanya? Orang kelima pun bertanya, siapa yang dapat membunuhnya? Lalu orang keenam menjawab, aku tahu siapa yang dapat membunuhnya. Lalu orang ketujuh bertanya, siapa dia? Dan yang lainnya pun serentak melontarkan pertanyaan serupa. Orang keenam tadi lalu menjawab, ia adalah Qaidar, seorang yang tak kenal belas kasihan. Kemudian semua orang serentak berteriak, ya, kami setuju dengan Qaidar, seorang yang tak mengenal belas kasihan. Mereka memutuskan untuk membunuh unta betina. Salah seorang dari mereka keluar untuk menemui Qaidar. Saat itu telah tengah malam. Qaidar pun datang dengan membawa pedangnya. Ia lalu minum anggur hingga matanya menjadi merah. Ia juga menaruh dendam pada unta betina itu karena telah menjadi simbol kebenaran. Qaidar membenci perbuatan baik dan ia berperangai kasar. Ketika kesembilan orang jahat itu menawarkan kepadanya sejumlah uang, ia langsung bangkit. Mereka lalu berkata pada Qaidar, kemana kau akan pergi, hai Qaidar? Qaidar menjawab, aku akan membunuh unta itu malam ini juga. Kesembilan orang jahat itu berkata, tunggu hingga fajar menyingsing. Unta itu akan pergi ke mata air sehingga kau dapat membunuhnya dengan mudah. Qaidar lalu menghabiskan malam itu dengan minum anggur. Wajahnya menjadi menakutkan. Esok harinya unta betina dan anaknya bangun dari tidur. Mereka pun pergi ke mata air untuk minum. Unta jantan muda bermain dengan gembira. Matahari pun terbit sehingga padang rumput yang hijau terlihat seperti taman bermain yang indah. Unta jantan muda suka bermain-main di padang rumput itu. Induknya setiap pagi membawanya ke sana. Tetapi apa yang terjadi pagi itu? Mengapa unta muda itu tidak bermain-main? Qaidar si penjahat itu tiba-tiba muncul. Ia menghadang unta betina dan anaknya. Ia menghunus pedangnya. Sementara unta betina itu mencoba berbagai cara untuk pergi, tetapi Qaidar segera memukulnya dan unta itu pun roboh ke tanah. Lalu orang jahat itu membacok lehernya. Si unta betina itu hanya bisa memandang anaknya dengan sedih. Anaknya menjadi ketakutan sehingga berlari ke arah gunung. Tak lama kemudian kesembilan orang jahat itu datang dan mulai menikam unta betina itu dengan belati mereka. Unta betina itu pun bersimbah darah dan akhirnya tewas. Para penjahat itu tidak puas dengan hanya membunuh unta betina itu. Tangan-tangan mereka berlumuran darah. Tangan-tangan mereka berlumuran darah unta betina yang tak bersalah. Mereka lalu memotong-motongnya menjadi beberapa bagian layaknya sekawanan serigala. Namun mereka tetap tidak merasa puas dengan itu. Mereka segera mengejar si unta jantan muda. Unta tersebut menjadi ketakutan dan lalu memanjat bebatuan di gunung. Ia mencari tempat untuk bersembunyi dari kesembilan orang penjahat yang lebih kejam daripada serigala tersebut. Unta jantan muda itu berhenti di puncak gunung dan melihat induknya yang telah terpotong-potong oleh belati para penjahat. Ia juga melihat mereka yang membawa belati sedang mendaki gunung itu untuk membunuhnya pula. Unta jantan muda itu sudah tak menemukan tempat untuk lari. Oleh karena itu ia memandang ke langit dan menggeram 3 kali. Lalu salah seorang dari mereka menikamnya dengan pisau yang tajam. Unta muda itu pun jatuh ke bebatuan dan berlumuran darah.
Kemudian para penjahat itu menyerangnya dan dengan kejam memotong-motongnya. Bahkan serigala pun masih lebih baik ketimbang kaum kafir ini. Sementara itu Shaleh alaihissalam dan para pengikutnya pergi untuk melihat unta betina Allah. Namun mereka tak menemukan apapun kecuali darah yang menodai tanah dan puncak gunung. Awan hitam pun muncul dari kaki langit, sangat menakutkan. Segala yang indah menjadi hilang karena perbuatan orang-orang jahat itu yang membenci kebaikan. Mereka bahkan membunuh unta betina yang telah memberi mereka susu setiap hari. Mereka membunuh unta betina itu karena telah menjadi tanda kekuasaan Allah dan bukti kebenaran ajaran Nabi Shaleh. Nabi Shaleh lalu berkata kepada mereka, nikmatilah rumahmu selama 3 hari ini, karena hukuman Allah akan menimpa kalian. Kalian telah menindas orang lain, mengingkari ajaran Allah, dan membunuh unta betinanya. Kalian juga tidak menyukai kebaikan. Kaum Tsamud tersebut mau meminta maaf kepada Nabi Shaleh, walaupun mereka telah membunuh unta betina itu. Kaum Tsamud tersebut tidak mau meminta maaf kepada Nabi Shaleh, walaupun mereka telah membunuh unta betina itu. Mereka juga tidak mau bertobat kepada Allah. Bahkan mereka bermaksud membunuh Shaleh dan keluarganya. Mereka bertemu lagi dan memutuskan untuk membunuh Nabi Shaleh di rumahnya. Lalu mereka akan menyiksa para pengikutnya. Tetapi apa yang terjadi? Sebelum mereka melakukan pembunuhan tersebut, sebuah peristiwa mengerikan terjadi. Tiba-tiba awan hitam berkumpul di langit, menutupi bulan dan bintang-bintang. Lembah-lembah dan pegunungan menjadi gelap gulita. Saat tengah malam, petir menghantam dengan kuat dan menghancurkan kaum Tsamud. Tak ada seorang pun yang selamat dari petir itu kecuali Nabi Shaleh alaihissalam dan para pengikutnya. Itulah akhir dari kaum Tsamud. 4 hari setelah terbunuhnya unta betina itu, matahari baru bersinar lagi di atas reruntuhan orang-orang zalim tersebut. Selalu ada petaka bagi mereka yang durhaka. Selalu ada kesusahan bagi mereka yang tidak ingin mengikuti ajaran para utusan. Semoga manfaat. Terima kasih atas waktunya, dan jangan lupa like, subscribe, share, dan pencet loncengnya. Istana Al-Quran Channel hadir untuk Anda dengan berbagai kisah yang indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.